iblis nggak patuh dengan Allah untuk tunduk terhadap Adam, iblis permintaannya itu, izinkan tangguhkan hukumannya ke neraka sampai akhir zaman dan izinkan dia menggoda manusia, dan Allah mengizinkan. Iya, mantap. Tetap tetap kekuasaan Allah, tapi Betul. Allah mengizinkan. Sekarang kalau ditanya Kristen, yang menciptakan setan siapa? Bingung jawabnya. Malaikat yang Coba tanya. Setan. Iya, makanya saya tanya sama kamu, yang menciptakan setan siapa? Jadi dia tuh dari malaikat yang memberontak minta dia. Iya, yang menciptakan setan siapa? Itu Tuhan secara apa? Ya dia kan malaikat pemberontak. Iya, yang menciptakan setan siapa? Jawabannya gini, nih saya jawab ya. Nah, saya cari GPT saya ya. Berarti Tuhannya nggak maha tahu juga, Bang. Bang Billy, mau tanya Bang Billy. Ya, silakan. Bang Billy kalau baca kitab tanah itu dari kanan ke kiri juga ya? Oh iya, dari kanan ke kiri. Oh, berarti Itu sudah adab, itu orang yang beradab, ya. Ketika menulis dari kiri itu tidak beradab. Segala sesuatu yang dimulai dari kiri itu, ke kiri itu hal-hal yang negatif, buat cebok, kan, buat ngorek-ngorek, nah, di kiri tuh. Kalau kanan enggak, tuh, gitu. Ada filosofinya ya, siap baru nangkep. Yoi. Iya, kalau bahasa Semit gitu Bang Nyenyi. Kan serumpun dia, Aramaik, Hebrew. Sebenarnya Kristen ini bukan agama samawi ya. Baca aja dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, itu tanya ini sama yang Bang Ovit nih. Di mana samawi dia? Ada yang mirip banget, Pak. Dari kejadian sampai wahyu. Dia mau cari Nephilim itu, Nephilim, the fallen angel katanya. Padahal di situ tulisnya kan, bukan sih, kalau nggak di kitab Henok kan Pak? iya itu bukan di kitab Henok juga. Kita ke tanah kaya itu ada di dalam Torah, di kitab Kejadian itu ketika disebut Bene Elohim, itu disebut Bene Elohim di situ. Jadi malaikat itu ada 10 tingkatan. Nah, kamu gak akan tahu, sampai botak pun kamu akan tahu malaikat itu ada 10 tingkatannya. Ya, 10 tingkatan nama-nama malaikat termasuk di. Jadi misalnya kan Serafim, Ofanim, Kasmalim, balik yang paling 10 tuh yang paling yang datang ke dunia yang menjadi penjaga manusia itu, yang 2 malaikat yang mencatat manusia itu jenisnya namanya Ishim. Makanya malaikat itu bisa menjadi manusia. Ya. Malaikat itu dalam tradisi Yahudi hanya bisa berubah menjadi 2 hal, jadi angin atau jadi manusia. Bahkan kata malak, ya, malak itu diterjemahkan sebagai angin di dalam tanah. Nah, gitu. Jadi Tuhannya ngapain dia jadi manusia? Kurang hebat gimana? Instrumennya banyak. Dia mau jadi manusia ngapain? Terlalu rendah untuk menjadi manusia gitu. Katanya kalau nggak salah ada serafim ke malaikat agung. Jadi kalau sesama makhluk bisa ya Bang ya, menjelma gitu ya? Oh iya, iya. Bisa memang bisa. Tapi kalau Tuhan jadi kuntilanak tuh agak ngeri itu Bang, ya kan? Agak nih. Karena ada yang ngaku-ngaku ketemu Tuhan Bang. Habis itu bentuknya gondrong. Ya, itu, jadi gini, Tuhan menjadi kuntilanak itu dibalik jadi hantu. Ya. Kan? Tuhan dibalik hantu gitu. Itu. Sahih. Jadi saya naik ke sini, saya tuh kalau ke Komal, saya lihat dulu Komalnya bermutu nggak? Nah, saya bermutu, jadi saya naik. Bang Billy, Talmud itu apa ya? Kalau dalam keyahudian itu? Talmud itu adalah oral Torah, ya, tradisi oral Torah yang diberikan turun temurun, ya. Oral Torah itu justru ada sebelum Torah tertulis. Kita lihat di mana sih itu, kita bisa tahu. Lihat waktu zaman Nuh. Tuhan udah bilang pisahkan antara binatang yang tahor dan tame, yang halal dan haram, dipisahkan. Itu kan masih bentuk oral. Nah, terus Adam dan Hawa, ya, jangan kau makan buah itu Torah, karena Torah itu artinya apa? Harus dilurusin dulu, artinya instruksi atau pengajaran. Jadi instruksi kepada Adam,
jangan makan buah ini. Gitu. Jadi oral Torah ada lebih dahulu karena sifatnya oral. Diberitahukan turun temurun dari ayah kepada anak, dari guru kepada murid, terus turun temurun. Makanya Moshe kibel Torah misina misara lesua leskinim unevi langsung ke idola sampai era Zugot, sampai Tanaim, sampai era Rebe sekarang. Ya. Jadi tokat estafet Torah itu tidak putus, ada terus zaman-zamannya, era-eranya ada gitu. Dari Musa ke Yosua ke Zekenim atau tua-tua, dari tua-tua ke para nabi ke Sanhedrin ke Zugot, Tanaim, terus sampai sekarang gitu. Jadi ada oral Torah itu semuanya. Written Torah itu Torah tertulis itu baru di zaman Musa, ya. Sebelum diberikan di Sinai, kita lihat waktu orang Israel mendapat privilege makanan dari surga itu roti mana, dan diberikan juga burung puyuh, ya, datang mana pagi datang, terus sore itu burung, ya. Tapi Tuhan bilang pada hari ketujuh hari Sabat kau tidak bisa menemukannya. Nah, jadi sudah ada pemberitahuan bahwa ada Sabat. Sebelum Sabat itu diberitahukan secara eksplisit di Sinai menjadi hukum keempat. Zakor atau Sabat lekaso, saya mentapot kol malak teka, begitu. Begitu orang yang belajar Torah dengan benar, belajar firman Tuhan dengan benar, pasti ketika ada yang pemahaman yang nggak beres, dia langsung tahu, nggak benar nih, nggak benar. Contohnya Tuhan menjadi manusia, oke, Tuhannya siapa? Tuhan Israel. Waduh, nggak begitu. Allah Israel tidak pernah menjadi manusia, karena ada ayatnya, lo isyen mekazir, Tuhan itu bukan manusia. Lanjut. Itu rupanya Theophany ini diambil dari Epiphany atau dari Greek, dari Ya betul, itu kan dari bahasanya juga bukan bahasa Ibrani, itu bukan Theophany. Jauh beda. Nggak, tapi dari tadi saya masih nanyain nih Ovid, di mana ajaran Samawi di ajaran Ovid nih? Samawinya itu di mana? Samawi lah, kan Kristen itu kan itu Pak, keturunannya kan dari Yudaisme. Yesus itu kan orang Yahudi juga kan. Bukan karena abang nyembah Yahudi gondrong abang tiba-tiba Samawi, bang, nggak begitu konsepnya. Ini bang Billy juga Yahudi gondrong, nggak gitu konsepnya, bang nyembah dia langsung jadi Yahudi. Bentar ya, saya kasih tanya gitu di saya bang. Samawinya di mana itu bang? Sama-sama menanam pohon sawi kali. Kan di Israel kan ada juga menanam pohon sawi di situ. Di Indonesia juga ada. Kita kurban binatang, dia kurban orang, tumbal. Apa Samawinya coba? Samawi rohani. Kurbanin, Tuhan serem. Itu nyebut namanya sembarangan aja nggak boleh, dia ditumbalin. Di mana Bang Afid? Samawinya? Kayaknya ini siapa namanya? Afid ini kalau saya terawang ini orang baik ya. Apa namanya? Soulnya itu soul baik. Cuman dia bingung aja nih. Yang bener yang mana nih Tuhannya? Dia bingung dia. Dia nyembah ChatGPT bang. Waduh. Sedih deh kalau diceritain pokoknya. Ya, pertama berasal dari Ilahi, kedua pengakuan Tuhan yang esa atau monoteisme yang berkeyakinan pada satu Tuhan Maha Kuasa, Maha Tinggi dan Pencipta alam semesta. Oke, kita stop di situ. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Kejahatan, tapi kalau jujur sebenarnya kita menganggapnya itu karena itu pemberontakan bang. Ya berarti bukan Tuhan abang yang menciptakan kan? Iya, dia jadikan gini ya bang. Kita dulu kan menciptakan malaikat. Tuhan aku belajarnya tuh dia menciptakan malaikatnya tuh memberontak tuh yang namanya dulu ya, Pak. Ini kitab Yahudi udah ditempel di kitab abang, udah nolong abang nih buat ke Samawian nih. Masih ditolak juga. Ini belajar di GPT saya bang. Tapi Bang Billy aja mengakui kalau Tuhan dia menciptakan kejahatan. Saya juga Islam Samawi. Tuhan saya menciptakan kejahatan, dia menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan kanan, pasti ada kiri. Kalau nggak ada parameter kanan, kalau nggak ada kiri. Kanan semua ya nggak ada kanan. Tapi di ajaran kamu, Ovid,
Kalau ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan, ada pihak lain yang menciptakan kejahatan, berarti itu ajarannya dewa-dewa, bukan samawi, Ofit. Ini Bang, kalau kejahatan kita bilang itu adalah karena penyimpangan kehendak bebas lebih tepatnya. Iya itu kan udah Iya. dibilang free will tadi kan, udah dikasih tahu tadi. Tuhan memperhadapkan kepada manusia itu untuk bisa memilih gitu, bisa milih yang baik supaya engkau hidup kan gitu tadi firman. Apalagi samawinya, tadi udah itu nggak maha pencipta, nggak maha tahu. Apalagi samawinya, coba sebutin ChatGPT kamu, coba bacain. Itu kita memiliki kitab suci yang dianggap sebagai hasil dari wahyu Tuhan, yaitu Alkitab. Dari perjanjian lama mengandung kisah-kisah penciptaan sejarah. Oke. Nggak karena kamu nempelin kitabnya Bang Billy, abis itu kamu jadi samawi. Oke, setelah itu apalagi alasan keempatnya? Kisah penciptaan dan kejatuhan manusia. Agama Kristen membagi narasi penciptaan yang sama dengan agama samawinya, yakni keyakinan bahwa Tuhan Oke, sama aja nempelin kitab Bang Billy ke belakang. Oke, selain itu terus adanya nabi-nabi yang diutus berjanji lama seperti Abraham, Musa, Daud, dan Yesaya. itu nabinya orang Yahudi juga ditempel di belakang kitab. Oke, sambung. Terus keselamatan melalui anugerah Tuhan. Jadi keselamatan itu pemberian langsung. Salah, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Coba itu di mana tuh perjanjian baru coba. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, keselamatan kalian. Ya itu Yesus kan Pak, saya setuju itu. Lah bangsa Yahudi kok Yesus namanya bangsa tuh banyak. Gimana sih? Kecuali misalnya gini, keselamatan datang dari satu orang Yahudi. Nah, itu baru dari bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan. Iya datang betul, dari- karena Tuhan kami bukan manusia. Nah, karena ada ayat mengatakan Tuhan bukan manusia. Itu Tuhan yang kami kenal. Kita kenal lewat sifatnya, bukan dari bentuk fisiknya. Beda. Di situ aja kita sudah berbeda 180 derajat antara Kristen dengan Yahudi. Iya betul, kami mengenal Tuhan yang kami kenal, kamu tidak mengenal Tuhan yang kamu kenal. Betul itu. Terusin, apa lagi samawinya? Udah dibantah tuh. Terusin. Keselamatan anugerah Tuhan, kehidupan setelah mati dan pengadilan terakhir. Kehidupan, jadi kan Kristen percaya kehidupan setelah mati. Jadi kan banyak tuh Pak, keluarga saya pernah melihat surga dan neraka. Teman saya melihat surga dan neraka. Dan apa Oh, ini tadi yang kuntilanak juga bisa nih. Itu nggak jadi parameter kebenaran. Oh, itu mah Lugat Tambunan, Nabi kamu udah sering ngomongin soal itu tuh. Nabi Kristen yang tahun 2024 kan ada Nabi, kamu udah tahu belum Nabi yang Kristen 2024 namanya Lugat Tambunan, tahu gak? tahu saya. Nah, itu Nabi Kristen dia udah pulang balik ke surga, ke neraka, udah lihat dia semua. Teman Naik mobil Bagaimana? lagi. Naik mobil lagi. Naik mobil lagi, mobil apa tuh tadi kata dia, Rolls Royce. Oh. Nggak tahu isi bensinnya di mana di surga. Rolls Royce, mobil Inggris dong. Makanya, makanya kalau yang kayak gitu tuh, yang teman saya yang melihat ini, itu semua nggak ini apa namanya istilah apa sih? Nonsense. Iya, Nonsense. tidak suatu kebenaran yang hakiki yang bisa bertanggungjawabkan lewat bukti empiris, nggak ada. Itu cuman ya semua orang bisa. Saya bisa melihat. Saya juga bisa ngomong begitu. Saya ketemu dengan ini dengan itu bisa ketemu. Saya ketemu dengan Nyi Roro Kidul misalnya kemarin saya ke pantai selatan. Saya ngomong gitu. Saya dibawa ke dalam laut. Waduh lihat ada Aquaman di dalam. Bisa. Ternyata Nyi Roro Kidul berteman dengan Aquaman. Wuh, keren kan itu ceritanya kan? Jadilah kitab Babat Tanah Leluhur. Ternyata Aquaman ini adalah sosok daripada suami Nyi Roro Kidul yang paling benar. Gitu. Ya, jadi ya ngelihat kuntilanak dan segala macam itu juga nggak bisa jadi parameter kebenaran. Tapi dari teliti itu bukan itu fenomena placebo effect loh Bang Gabriel. Dari penelitian data kuat. Kamu udah tahu placebo effect berarti efeknya? Yes, sudah tahu. Coba Itu- terangin. Jadi ini ya placebo effect nih ya. Katanya udah tahu, dibaca lagi. Ya itu kan efek entah. Nah, sabar ya. Siap, ya sabar. Ya Allah, sabar. Adalah fenomena psikologis di mana seorang mengalami perbaikan dalam kondisi kesehatan atau gejala setelah menerima perawatan yang
sebenarnya tidak memiliki khasiat medis aktif. Terus? Efek ini terjadi karena keyakinan individu bahwa perawatan tersebut akan memberikan manfaat, meskipun yang diberikan hanyalah placebo, misalnya pil gula atau suntikan salin yang tidak memiliki bahan aktif. Terus? Placebo efek sering digunakan dalam uji klinis untuk mengukur efektivitas obat atau perawatan medis. Dalam konteks tersebut, satu kelompok pasien menerima obat asli, sementara kelompok lain menerima placebo. Dia baca lagi. Abang udah paham belum sebenarnya placebo effect itu apa? Orang itu mengalami perbaikan dalam kondisi kesehatan atau gejala setelah menerima perawatan yang sebenarnya tidak memiliki Waktu itu kan kita bahas nih, ini bahasannya sama. Jadi ada orang ketemu Yesus dan segala macam itu karena yang namanya sugesti atau bisa dibilang placebo effect. Jadi dibilang nanti Yesus akan datang menyembuhkanmu. Nah, nanti dia tiba-tiba ketemu Yesus. Itu karena placebo effect atau dari sugesti dia. Tapi nyambung nggak? dari buktikan medis bang, jujur. Ketemu Yesus di iniin secara medis. Gimana itu, Bang? Itu jadi swear bang, ini demi Tuhan deh, aku nggak bohong bang, demi Tuhan. Aku pernah itu baca dan di situ itu ada yang contohnya kayak Daniel Eke-Cuku, siapa lagi ya? Oke, dan Itu guru-gurunya itu guru-gurunya Luga itu. Tadi apa bilang? Daniel Hoyoko. Itu Daniel Eko Cuku. Itunya teman, itu buku-bukunya Luga yang sering Luga rekomendasikan. Itu tuh yang kamu baca itu. Makanya itu Luga nabi lah. Kalau saya anggap itu nabi kalian udah. Pokoknya 2024. Kalau saya sih bukan nabi saya, cuman itu kalau saya mengaku itu sebagai nabi Kristen, oke lah. Enggak, jadi ini kocak nih, sebentar ya. Ovid mengklaim, itu pernah dia ngeklaim Bang di sini, bahwa ada namanya Daniel Eko Cuku, orang Kristen yang bangkit lagi ya, udah meninggal bangkit lagi. Apa dia udah ke surga? Apa itu Bang? Dia tadi udah mati Daniel Eko Cuku main lagi. Nih, Ovid ya, kalau sama berita-berita hoax gitu, ini kita Google aja nih namanya Daniel Eko Cuku. Kita lihat sumbernya. Blessing Fire Ministries. Dari kekristenan. Habis itu yang kedua dari mana? Facebook. Nah, habis itu nih dari mana? DavidServan.com. Dari kekristenan. Ini dari mana? Daniel Heavens Visit Net. Kekristenan. Di situ nggak mungkin. Ini dari mana? Sibian ini dari mana? Sibian nggak tahu. Oke. Kristenan itu. Kekristenan. Broadcasting Network. Yes. Nah, Christianity Broadcasting Network. Mana yang The Inside of God dari kekristenan lagi, Pinterest dari kekristenan lagi. Mana yang sumbernya nggak dari kekristenan? Kalau hoax itu pasti dari. Aduh, tapi. Ini yang Abang Corona ini dari mana Bang Jibril? Bang siapa? Kristen apa ini Bang Corona ini loh? Apa COVID? Apa namanya? Ovid dari Oh kekristenan. ya, itu Katolik apa Kristen? Protestan. Oh, ya. Oke, lanjut. Itu sumbernya hoax semua Bangku. Dia bangkit 3 hari. Aku turun